Oke, halo teman-teman Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Nah, di video kali ini kita akan bahas tanya jawab kepada user Royal Key yang pakai modal $200. Oke. Sebelumnya disclaimer on, saya bukan master crypto, bukan jagoan trading, apalagi penasehat keuangan. Apa yang saya bagikan ini murni hanyalah opini dan sharing berdasarkan knowledge yang saya pelajari dan dialami sebelumnya. Bukan saran beli atau jual koin kripto ataupun investasi yang lain. Lakukan do your own research Anda sendiri sebelum memutuskan kebijakan finansial apapun. Oke, kita langsung aja ke tanya jawabnya. Oke, nah ini jadi saya tanya ke beliau hari ini tadi. Ini namanya Bos Haris. Jadi ini adalah salah satu bos supplier chemical saya. Nah, teman-teman kalau mau tanya jawab langsung ke dia juga boleh. Mau tanya tentang Royal Key boleh, mau tanya tentang chemical juga boleh. Oke, siapa tahu ada teman-teman yang berhubungan bisnisnya. Nah, saya tanya gini, Bos, tanya-tanya dong bentar buat bikin video review, boleh nggak? Dia bilang gini, mahal gue katanya, sombong amat. Oke, nah dia nanya kapan ya, saya bilang sekarang, di chat aja. Oke, dia bilang terserah. Nah, saya tanya, Mas pakai Royal Key dari kapan? Nah, ini menarik nih. Ternyata dia udah aktivasi 2 minggu ya, meskipun dia pakai referral saya, cuma saya lupa kapan pakai aktivasinya dia karena banyak banget yang aktivasi, jadi saya nggak ingat satu-satu. Nah, dia bilang gini, dia aktivasi udah 2 minggu, tapi kalau mulai deposit dana dan mulai trade baru tanggal 26 September kemarin. Oke, nah terus kemudian oke, I see, saya bilang kayak gitu. Sekarang saya tanya, dia udah profit berapa? Boleh di SS juga? Oke, nah total dia tuh dari awal kemarin pakai itu tanggal 26 September sampai sekarang ini saya bikin video ini, dia udah profit 14 USDT atau $14. Ini sekarang videonya saya bikin di tanggal 2 habis September Oktober, di tanggal 2 Oktober. Nah, ini gambaran profit dia. 0,8, 0,3, 0,2, 1,6. Nah, ini memang pas yang lagi ini nih kecil dia profitnya ya. Karena marketnya memang lagi dump atau lagi ke bawah banget marketnya. Nah, ini dia mulai agak gede nih profitnya. Ya, mudah-mudahan keep profit lah ya, bukan soal berapanya kali ya. Nah, dia bilang gini, tanggal 26 ketutup profit sekitar 2 US dollar atau 2 USDT. Itu tanggal 26-nya. Jadi ada di bawah sini, nggak kelihatan. Oke, terus saya tanya, ini yang paling penting nih buat teman-teman dapat gambaran juga. Mas pakai modal berapa? Dia bilang pakai modalnya 211 USDT. Oke, saya bilang, oh lumayan ya, nggak gede-gede banget modalnya. Nggak bro, modal kecil, iya testing. Terus saya tanya gini, emang ada rencana nambah modal? Dia bilang, yoi, namanya testing. Dia bilang gitu. Ada rencana nambah modal, maksudnya gitu. Pasti nambah lagi nanti dikit-dikit, minimal targetnya tuh dia mau pakai modal $2.000. Ada duit nganggur, dimasukin situ aja, kata dia. Oh mantap. Oke, terus saya tanggepin nih, ada duit nganggur masukin sini aja. Ya saya tanggepin, ya kalau di rekening nggak nambah sih duitnya. Oke, terus ini saya ingetin, bener sih, kan tadi dia bilang ini gini, kalau ada duit nganggur masukin sini. Nah, ini penting nih buat teman-teman tahu juga. Poinnya adalah duit nganggur, jadi jangan pakai uang beras, harus uang bebas. Ini penting. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih. Saya tanya ke dia, Mas, buat settingan sama milih koin itu sendiri atau pakai circle? Oke. Nah, terus di sini dia jawab, nah, karena masih newbie dia bilang dia pakai settingan copy trade. Nah, ini maksudnya pakai circle ya, copy circle. Oke, kalau boleh tahu pakai copy circle siapa? Oke, ini hasilnya dikit tadi yang kalau di depositoin dia bank di rekening, dia bilang gitu. Pakai circle-nya itu CryptoCalf, dia bilang. Oke, nanti kita bongkar atau kita lihat tentang si CryptoCalf ini ya, habis ini. Nah, saya tanya, dia modal 211, dia dapat berapa koin? Nah, dia bilang CryptoCalf buat modal minim masih oke. Nah, dia pakai modal 2011, dia dapat 2 koin, ikutin rumus yang ada di CryptoCalf. Oke, nanti kita lihat rumusnya si CryptoCalf itu kayak apa. Oke. Nah, ini dia ada bilang kayak gini nih, seminggu dia mau testing robot, bulan depan mulai nambah deposit.
Oke, I see. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih dari saya, karena saya tuh agak ngeri-ngeri sih kalau pakai modal minim. Nah, makanya saya tanya gini ke dia, Mas, kan Mas udah tahu ya, kalau pakai modal minim potensi nyangkutnya lumayan. Gimana cara Mas sikapi resiko itu? Saya bilang gitu. Soalnya saya agak nggak berani kalau pakai modal minim. Nah, ternyata dia bilang kayak gini, pertama ya tenang, dia bilang gitu. Sambil pelajari lagi kerja robotnya gimana, sama ya mungkin market crypto tuh behaviornya kayak gimana perlu dipelajarin lagi, dia bilang. Nah, awal-awalnya tuh dia juga nanya mulu ke konselor, ya emang dia nanya mulu sih ke saya. Terus dia bilang abis itu pahamlah, dia bilang sama. Nah, ini ya, jadi memang kalau saya kan tipikal yang pakai modal kecil itu agak, ya maksudnya modal ngepas lah ya, agak apa ya, agak ya apa ya dia bilang ya. Nah, ini nih agak nggak berani gitu kalau pakai modal minim atau modal ngepas. Nah, ternyata dia punya sudut pandang yang beda. Ini menarik nih, dia bilang. Menurut dia sama aja modal kecil atau modal besar. Kalau mau hasil lebih besar, ya gede di deposit, intinya itu. Dia bilang robotnya canggih kok. Nah, ini saya agak bingung nih, dia bilang robotnya canggih. Emang dia udah pernah pakai robot? Ngomongin canggih, pembandingnya apa itu dia? Nah, saya tanya, oh tahu dari mana canggih? Emang sebelumnya pernah pakai robot, Mas? Nah, ini saya jawab begini, terus dia jawab, saya tanya gini, dia jawabnya nggak nyambung nih, ini kesel sih. Tadi kan dia nunjukin baru 6, baru chatting beberapa menit aja udah nambah 1 USDT. Ini ngeselin sih, orang nanya apa dia jawabnya apa. Terus makanya saya bilang gini, sumpah ya gayamu tengil banget. Nah, ternyata yang tadi ini balik ke yang tadi, saya nanya emang udah pernah pakai robot, dia bilang udah pernah review beberapa. Nah, tapi ada yang pakai minimal deposit. Ya memang sih kalau di Binance itu nggak ada minimal deposit kalau untuk di Royalty, cuma memang kita perlu ngikutin tabel dari si apa namanya, si Circle Lord-nya kalau kita pakai Circle. Oke, atau kalau pakai settingan aplikasi bawaan ya kita juga perlu ikutin apa namanya, kebutuhan modalnya. Nah, dia bilang pas saya bilang sumpah ya gayamu tengil, ya dia bilang boleh lah kalau gini nanti hasrat pengen nambah deposit. Oke. Terus saya bilang nih ada 2 poin pertanyaan sebelum kita akhiri. Apa yang bikin Masnya yakin buat coba pakai Royal Key? Oke, kita langsung aja. Royal Key itu cuma aplikasi, dia bilang, dan kita cuma isi fuel atau energi buat fee ke Royal Key. Oke, ini profit sharing yang 20% ya. Dan kita aman di Binance, fee ke Royal Key cuma dikit, dia bilang nggak sampai 1%. Nah, ini saya koreksi karena penting ini. Ini maksudnya mungkin fee ke Circle ya yang 1%, yang fuel fee itu kan 20% dari profit, ya kan? Saya bilang gitu. Nah, iya, ternyata iya maksudnya gitu. Tapi masih oke lah menurut dia, karena dia bilang daripada main manual di Binance, mending suruh robot aja yang kerja. Nah, iya bener sih, daripada main manual di Binance, karena memang saya juga ngerasain kalau main di lebih dari 1 koin, misalkan di 5 koin, 10 koin, ya meskipun kita ngerti logika kerja robotnya buat ngitungnya dan pasang pending ordernya, ya tetap aja kalau sekali pasang pending order di 10 koin itu bete sih, bukan ya apa ya, ribet gitu, cukup menghabiskan energi. Nah, satu lagi nih, pertanyaan saya terakhir nih sebelum tanya jawab ini berakhir. Saya tanya gini, pas awal-awal pakai Royal Key, yang rasanya paling sulit dan perlu dipelajari apa? Saya tanya gitu ke dia. Tujuannya ya supaya teman-teman juga pada tahu nanti kalau mau pakai Royal Key konsekuensinya apa. Nah, dia bilang gini, ini menarik nih, yang perlu dipelajari adalah cara bounding atau cara ngiket API dari Binance ke Royal Key, sama cara beli koinnya di Binance itu gimana. Nah, itu yang penting buat dia. Masalahnya dia bilang beda banget sama di Indodax. Nah, di sini saya juga baru tahu sih kalau dia itu pemain di Indodax. Oh, berarti sebelumnya pernah main di Indodax ya? Dia bilang katanya semua lokal punya. Dia bilang sombong banget ya. Katanya ada rekeningku ada Indodax ya. Dia belum pakai pintu, berarti nggak semua lokal dia punya sih. Oke. Nah, iya sih, saya bilang emang kalau untuk pelajarin yang cara ngikat API-nya ini perlu sabar ngikutin langkah-langkahnya, ini penting nih. Tapi sekarang udah lancar ya Mas, saya bilang gitu. Oke. Dia bilang iya. Oh, ini dia nanggepin pertanyaan saya bilang sebelumnya, pas dia bilang dia punya semua akun lokal, saya bilang banyak kayaknya aset kriptonya nih. Tapi sekarang udah kosong, dia bilang semuanya dipindahin semua ke Binance. Oke, mantap. Nah, saya bilang Mas makasih ya tanya-tanyanya, nanti aku izin publish di YouTubeku. Dia bilang
Terus saya tanya gini, boleh minta info referralnya mas? Siapa tahu ada yang mau pakai Royal Key dan tanya-tanya langsung sama masnya. Nah ini nanti link Royal Key-nya Bos Haris nih saya taruh di bawah. Jadi kalau teman-teman mau pakai referral dia, teman-teman lihat aja di deskripsi dan teman-teman bisa tanya jawab langsung sama dia. Nah kalau teman-teman yang udah download dan bikin akun di Royal Key tapi pakai link referral saya atau link referral Profit for Living, ya better sih bikin akun baru. Terus kalau mau tanya-tanya sama Bos Haris nih, pakai link referral dia gitu. Ya biar enak nanya-nanyanya kan. Masa teman-teman nanyanya ke Bos Haris tapi pakai link referral saya gitu. Nah itu nanti sayanya nggak enak gitu. Jadi better nanti teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Kalau mau tanya-tanya jawab langsung sama beliau silahkan. Nanti bisa pakai fitur chatnya atau nanti saya masukin di bawah gimana caranya buat kontak ke Bos Haris ini via WhatsApp dan lain-lain. Oke, siap, makasih ya Mas. Oke, dia bilang ini linknya boleh dipakai kalau nanya. Oke, sebagai penutup saya bilang tetap pelajari dan kelola resiko ya mas, biar lebih kebayang pola kerja robotnya dan nggak kayak warga 62 yang pas profit diem-diem terus pas nyangkut ngoceh. Tapi giliran suruh pelajarin nggak mau. Stay cool dan keep profit. Itu aja tanya jawab saya sama Bos Chemical 1 ini. Nah ini kita lihat si CryptoCalf. Apa sih si CryptoCalf ini? Oh ini CryptoCalf. Jadi nanti teman-teman boleh lihat si CryptoCalf ini buat jadi bahan pertimbangan. Ini mukanya gambaran ini pakai logonya lucu juga sih. Nah ternyata CryptoCalf ini adalah bagian circle dari CryptoBull. Oke. Bagian circle dari CryptoBull. Emang ini tujuannya CryptoCalf ini buat smaller fund user. Jadi kalau teman-teman yang mungkin modalnya modal yang lebih kecil atau yang ya smaller yang lebih kecil bisa bisa pakai alternatif si CryptoCalf ini. Nah, profit sharing si CryptoCalf ini adalah 0,5%. Oke. Nah, ini kita bisa lihat total profit dia itu dari awal dia trading itu ada 6.246%. Nah, itu dari koin mana aja kita lihat. Oh, sorry, ini saya matiin nih ininya datanya, soalnya biar nggak banyak notif masuk lagi pas bikin video. Nah ini kita lihat di sini nih. Nah ini tabelnya buat teman-teman, jadi dapat info si CryptoCalf itu. Nah ini kita bisa pakai 100, 200, 300, mulai dari 100 dia ya. Ini alokasi pemilihan koinnya, berarti untuk satu koin tuh alokasinya 100. Tabelnya gini, first buy amount-nya itu $10. Oke. Nah tadi si Bos Haris itu pakai modal 200, dia makanya pakai number of strategiesnya 2 koin. Ya kalau menurut saya ya, kalau teman-teman ada budget lebih mungkin bisa dipakai budget lebih supaya diversifikasi koinnya juga lebih banyak. Jadi kalau cuma satu doang kan sayang gitu, kalau cuma satu pas yang ini nyangkut ya kita nggak ada potensi profit dari koin yang lain. Kurang lebih gitu, karena ya ini kayak subsidi silang. Mungkin kalau kita pilih 2 yang lagi nyumbang profit itu, kalau kita pilih 5 yang nyumbang profit itu mungkin ada 2 atau 3 koin. Tapi karena yang 2-nya nih mungkin lagi sideways atau lagi belum bergerak atau masih lagi dump ke bawah gitu, ya fluktuasinya kurang oke. Tapi kita bisa dapat opsi dari 3. Tapi kalau misalkan teman-teman mau start dulu dan udah tahu resikonya, silahkan. Oke, itu tentang si CryptoCalf. Sepertinya ini saja tanya jawab kita di sesi kali ini sama user Royal Key yang pakai modal 200. Mudah-mudahan bisa dapat jadi gambaran buat teman-teman yang modalnya nggak jauh dari ini. Jangan lupa lakukan do your own research sebelum memutuskan kebijakan finansial apapun. Oke, karena uang Anda, tanggung jawab Anda, uang saya itu uang saya dan itu tanggung jawab saya. Sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Cheers.